Halo Tribuners, balik lagi sama Hana di sini. Kali ini kita mau ngomongin soal kehamilan di tengah pandemi. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil di masa pandemi ini? Tentunya kita butuh mempertebal imun kita atau justru harus aktif olahraga. Langsung aja kita tanyain ke ahlinya. Kali ini kita mau interview sama seorang bidan. Dia adalah bidan di Purbalingga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Bidan Anissa Septi, dia punya tempat yoga prenatal gitu. Langsung aja kita sambungin ke Bidan Septi. Halo, selamat sore Bidan Septi. Ya, selamat sore. Kabar sehat Bidan Septi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Hmm. ini kan lagi masa pandemi ya. Dengar-dengar Ya, karena orang banyak di rumah, terus terjadi lonjakan kehamilan. Apa di daerahnya Bidan Septi juga seperti itu? kalau di Purbalingga ya, Iya. kalau berdasarkan data, sebetulnya sih kalau berdasarkan data, enggak ya. Maksudnya tidak terjadi lonjakan yang cukup banyak. Cuma kita nggak tahu, kan bisa aja ibu hamilnya belum ke data ya. Jadi lonjakannya nggak kelihatan gitu. Kalau berdasarkan data, enggak. Cuma kalau misalnya nggak tahu ya, kalau di daerah lain. Itu sih, Hana. Oke. Terus ada kekhawatiran nggak sih kalau ibu-ibu yang sedang hamil sekarang, terus kayak datang ke tempat bidan Septi buat nanya, aduh ini lagi masa pandemi, terus aku hamil, apa yang harus aku lakukan? Ada sejenis kekhawatiran seperti itu nggak? Mungkin beberapa ibu hamil banyak ya yang merasa khawatir karena kan yang digembur-gemburkan kalau misalnya ibu hamil di masa COVID seperti ini jadi rentan imunitasnya atau mungkin takut bayinya ikut ketularan gitu. Tapi kalau berdasarkan penelitian yang sudah ada sih sebetulnya belum ada yang membuktikan ya, maksudnya dari hamil terus ibunya jadi nular ke janinnya terus membuat resiko yang mungkin cacat atau gimana ke bayinya itu sih belum ada gitu. Kalau khawatir sih mungkin ibu-ibu banyak yang khawatir jadi nggak pada kontrol kan karena disarankan untuk tidak sering-sering datang ke tempat pelayanan kesehatan. Terus kalau misalnya nggak kontrol gitu, untuk komunikasi ada apa-apa sama bidan gitu via WhatsApp atau ada cara lain atau ya bener-bener berhenti kontrol dan menangani semuanya sendiri? Kalau itu mungkin tergantung instansi kesehatannya ya, kan instansi kesehatan banyak, ada dari rumah sakit, ada dari puskesmas, ada juga dari praktek mandiri. Kalau dari rumah sakit, jujur aja kurang paham sistemnya gimana. Biasanya setiap rumah sakit ada grup WA tuh, tapi saya kurang paham apakah mereka melayani konsultasi via online atau WA. Kalau di puskesmas itu biasanya di bidan desa, mereka punya grup ibu hamil. Jadi setiap desa ada bidan desanya satu-satu, ada grup ibu hamil, biasanya nanti pertanyaan jika ada keluhan ditanyakan lewat situ. Kalau memang nggak perlu datang ke tempat pelayanan kesehatan, nggak perlu. Tapi kalau misalnya harus banget nih, itu suatu keadaan yang gawat darurat, biasanya suruh datang. Kalau di tempatku pribadi, sebetulnya kita pakai WA sih biasanya, terus kan udah maju ya zaman, jadi misalnya mau kontrol biasanya janjian dulu, jadinya nanti nggak terjadi apa sih namanya tubrukan ya, Penumpukan. kerumunan antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lain gitu. Oke. Terus saran-sarannya nih untuk menjaga daya tahan tubuh tuh yang baik apa sih dikonsumsi sama ibu hamil? Sama Apakah kehamilannya. sama kebutuhan masyarakat pada umumnya untuk menjaga daya tahan tubuh atau ibu hamil butuh nutrisi tambahan? Selama COVID ini ya, maksudnya ya. Iya. Kalau sebetulnya terkait dengan imunitas pada ibu hamil ya, yang pertama kalau menurut aku sih sama seperti ibu hamil biasanya, cuma lebih protektif ya, kayak jaga jarak, sesuai protokol pemerintah lah. Terus kalau untuk multivitaminnya, sebetulnya kan ibu hamil ibu sehat ya, kalau misalnya kita melihat bukan ibu yang sakit. Jadi imunitasnya sendiri sebenarnya kalau aku lebih ke mindset mungkin ya, lebih kepikiran. Jadi jangan sampai ibu hamil di masa COVID seperti ini tuh kecemasannya berlebihan, jangan sampai stresornya tuh berlebihan yang justru menurunkan imunitas dari ibu hamilnya sendiri itu. Karena kan
Udah kayaknya di mana-mana ya. Kalau misalnya kita psikologisnya nggak baik, nanti nyalur ke fisik gitu, akhirnya imunitasnya berkurang, terus jadi rentan terkena penyakit. Kalau multivitamin sesuai dengan anjuran sih, dan berdasarkan usia kehamilannya ya sama, tidak ada tambahan biar imun boosternya gimana-gimana gitu, nggak ada. Ngomong-ngomong soal apa nih nggak stres, kan kayaknya kalau aku lihat Instagramnya Bidan Septi nih kayak ada yoga gitu ya. Ada. Nah itu kelas yoganya gimana nih? Apakah itu untuk persiapan tubuh untuk melahirkan atau emang ada perannya untuk stres atau gimana sih? Soalnya aku nggak pernah hamil jadi kayak masih bingung gitu. belum. Iya. Belum. Oke, buat kelas yoga, bener banget itu buat persiapan fisik ibu hamil. Nah, itu nyambung tuh ke tadi yang persiapan biar imunitasnya meningkat. Jadi kan kalau kita olahraga, nggak hamil pun ya, kita kan bikin tubuh kita jadi makin bugar, jadi sehat secara fisik gitu. Nah, itu buat ibu hamil, itu yoga olahraga yang aman banget buat ibu hamil. Kalau di masa pandemi ini, karena dulu biasanya grup rame-rame ya, lucu, perutnya gede-gede, ketemu jadi satu gitu. Di masa pandemi ini nggak bisa, online jadinya yoganya ya, kayak kita sekarang. Kelas online juga. Iya sih Pas kayak sekarang, online jadi. sekarang kayak semuanya harus ngikutin ya, Ya benar-benar. supaya tetap jalan aktivitas. Nah, ngomong-ngomong soal yoga nih, Ya, sebenarnya itu hal yang penting kan ya. penting banget. Tapi sayangnya kalau misalnya ada artis-artis tuh pas lagi hamil perutnya gede terus mereka olahraga apalagi yoga tuh komentar netizen tuh kayaknya jahat-jahat nggak sih, kayak takut apakah itu gimana Mbak tanggapannya sebagai bidan kasih Oh, edukasi ke masyarakatnya gitu. maksudnya ini ya, kayak, kok hamil malahan jempalitan gitu ya? Kan orang tuh ngeliatannya ngeri gitu. Ngeri, oh ya, oke. Mungkin itu karena kurang edukasi aja, karena belum tahu manfaatnya kan. Jadi mungkin masih menganggap bahwa gerakan yoga kan mungkin banyak yang aneh-aneh ya, banyak yang maaf gitu agak ngangkang-ngangkang gitu. Terus habis itu kalau kayak apa handstand itu yang kepalanya di bawah itu juga sebenarnya ibu hamil boleh loh kalau misalnya udah biasa olahraga itu bisa. Jadi mindset sih menurut aku karena masyarakat itu masih menganggap bahwa ibu hamil tuh ya gimana ya, ibu yang banyak keluhan, ibu yang mungkin rada sakit-sakitan mungkin gitu ya, jadinya kan melihat orang hamil olahraga itu sesuatu yang aneh, padahal kan ibu hamil ibu sehat, jadi ya harus melakukan sesuatu hal yang sama seperti orang biasa, justru dengan olahraga yang dilakukan, yoga yang dilakukan gitu, dengan gerakan yang mungkin terlihat agak aneh kayak gitu, itu membantu banget buat kelancaran persalinannya, ya apapun proses persalinannya. Begitu. Jadi penasaran nih, Mm-hmm. murid-murid, apa tuh peserta kelas yoganya Bidan Septi ini kisaran umur Yap. berapa sih? Kelas yoga. Sebetulnya kalau murid-murid yang sudah lalu macam-macam, ada yang yoga dari usia 5 minggu, ada yang usia dari 7 minggu, ada juga yang baru mulai di usia 20 minggu. Jadi 20 minggu sekitar 5 bulan. Nah, kalau dari kita sendiri, sebetulnya yoga bisa dilakukan sedini mungkin dari awal kehamilan, asalkan tidak ada keluhan, mual muntah, atau flek, atau ketuban pecah gitu. Kalau misalnya ada keluhan tersebut ditunda dulu sampai 20 minggu. Tapi kalau misalnya semua kondisi baik-baik aja, kan banyak tuh ibu hamil yang masih trimester 1, masih usianya 5 atau 6 minggu, tapi udah keluhannya tuh nyeri pinggang. Itu kan gak nyaman banget kalau harus nunggu sampai 5 bulan baru dibenerin nyeri pinggangnya, itu kan gak enak banget. Jadi bisa tuh dari awal yoga. Itu jadi macam-macam. Kalau yang SKS juga ada ya, jadi udah mau lahiran, udah 9 bulan, baru yoga itu juga ada. Itu Kayak mau ujian sistem kebut semalam. kasusnya gimana tuh? Kalau Kenapa orang baru datang SKS gitu? Dia ngerasa tiba-tiba, aduh aku butuh atau gimana? Mungkin ada cerita-cerita gitu. ada cerita. Banyak, jadi ibu hamil tuh macam-macam ya. Ada yang datang di usia 9 bulan karena baru tahu nih misalnya. Dia kan wilayah di Purbalingga ya. Purbalingga kan lumayan kota kecil gitu ya termasuknya. Baru tahu kalau
oh ternyata di Purbalingga tuh ada prenatal yoga, itu baru tahu ada, dan baru nemu itu biasanya ada. Ada juga yang udah tahu dari awal sebetulnya, oh ini ada yoga, aku pengen, tapi nanti kalau udah mau lahiran mepet aja gitu. Ada juga yang alasan karena sibuk kerja, jadi baru cuti, terus baru ikut kelas yoganya. Ya kalau misalnya hasil dari proses persalinannya ya macam-macam ya, karena sistem belajarnya dadakan, misalnya ada keluhan, misal nih kepalanya belum masuk panggul, terus baru 37 baru ikut yoga, terus mau ngejar, ngebut gitu, mau masukin janinnya ke bawah. Ya kalau kayak gitu tinggal dedenya marah apa enggak tuh kalau dipaksa-paksa. Kalau misalnya dedenya marah ya mungkin akhirnya nggak mau ya ngikutin ibunya turun ke bawah, nanti ibunya stres sendiri kalau kayak gitu. Dan biasanya kebanyakan menyesal ya kalau misalnya persiapannya tuh mendadak, jadi ketika dipelajarin baru ngerasa lah ini harusnya udah aku pelajarin dari kemarin-kemarin gitu, kenapa aku baru belajar sekarang ya gitu. Kebanyakan sih menyesal ya kalau yang dadak kayak SKS gitu dadak biasanya. Oke, iya sih kayak hamil itu emang persiapannya cukup panjang ya untuk punya anak itu. Idealnya persiapannya cukup panjang. Ya. Nah, terus kalau di Purbalingga kan tadi Mbak Septi bilang itu kota kecil, di mana mayoritas masyarakat kita juga masih berpikir kalau ibu hamil sebaiknya tidak melakukan gerakan-gerakan aneh-aneh. Ya. Ya, terus gimana sih membuat prenatal yoga ini diterima sama masyarakat Purbalingga? Atau mungkin Bidan Septi punya cabang lain di Cabang kota lain lain. selain Purbalingga? Ada. Oke, kalau buat mengedukasi masyarakat, jujur aja sih, kalau aku via media ya, maksudnya via Instagram sama WhatsApp, status WhatsApp gitu ya, dan itu melalui testimoni. Jadi ibu-ibu yang sudah pada melahirkan dan ikut yoga kan biasanya ngasih birth story tuh, cerita persalinannya. Kemarin lahiran dengan berat badan segini, saat proses persalinan pembukaannya seperti ini, terus habis itu karena udah belajar yoga, jadinya nafasnya bagus, terus nggak ada jahitan gitu. Mungkin banyak juga testimoni yang bagus-bagus kan, maksudnya mereka yang udah mengalami. Nah biasanya kalau yang masih ragu, masyarakatnya masih takut, itu dari situ tingkat kepercayaannya jadi meningkat ya, karena udah ada oh ternyata teman aku biasanya tuh dari mulut ke mulut tuh akhirnya kemarin aku ikut kelas ini jadinya lahirannya enak gitu. Jadi edukasinya seperti itu. Kalau misalnya edukasi secara kayak mungkin zaman kita kuliah tuh apa sih kayak dikumpulin masyarakatnya terus dikasih tahu, itu enggak enggak seperti itu. Penyuluhan. Terus kalau kenapa? Penyuluhan itu ya? Oh iya penyuluhan. Itu enggak kayak gitu. Metodenya enggak kayak gitu. Terus kalau terkait di kota lain, buka kelas juga di Purwokerto sama di Semarang. Nah, karena itu sih Purwokerto karena emang deket ya sama Purbalingga. Kalau di Semarang itu karena nyambi kuliah aja kan, jadi daripada gabut gitu kan kuliahnya nyambi gitu sambil ngajar kelas yoga. Gitu sih. Kalau di Semarang sih nggak memungkiri ya, karena kotanya udah lebih besar, itu lebih enak gitu ngedukasinya. Jadi orang ikut kelas itu udah tahu, oh aku tuh ikut kelas tujuannya buat apa. Kalau di Purbalingga kadang dia ikut kelas tuh masih, aku tuh di sini mau ngapain ya gitu, karena cuma ikut-ikutan temennya doang. Tapi nggak semuanya, beberapa aja. Terus kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini nantinya misalnya dia ada di Sumatera, dia di Kalimantan, atau mungkin di Papua, terus kepengen ikutan prenatal sama Mbak Septi tuh bisa nggak sih via online gitu? Bisa banget dong, kalau via online bisa. Nanti itu kan ada jadwalnya setiap minggu ya, maksudnya seminggu sekali pasti ada. Paling mantau jadwal di Instagram aja sih @anissa_septian ya, bisa mantau di situ, ada jadwalnya dari mana-mana bisa. Kemarin-kemarin juga udah ada kok yang dari Sorong, dari Jambi, dari Aceh, itu jadi dari berbagai, karena mungkin ini ya, jadi ada hikmahnya ya. Jadi kita melek teknologi gitu, mau nggak mau belajar buat pakai online, terus jadi yoganya juga bisa. Kalau misalnya habis melahirkan di masa pandemi, itu kan bayi butuh imunisasi. Oh ya. Ya, nah di masa pandemi ini gimana nih Mbak? Kalau untuk imunisasi, itu tetap harus dilakukan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk menunda. Karena ibaratnya gini,
imunisasi itu kan macam-macam ya. Ada yang BCG buat mencegah tuberkulosis, ada yang buat mencegah penyakit difteri, dan itu merupakan penyakit-penyakit yang dulu pun pandemi gitu loh. Jadi kalau misalnya di saat pandemi seperti ini kita malah jadi nge-skip imunisasinya, takutnya malah pandeminya nambah. Karena ya udah ditambah COVID, terus habis itu nanti anak-anaknya pada nggak polio, anak-anaknya pada nggak imunisasi BCG, terus jadi mungkin TBC-nya naik, polionya naik, malah jadi pandeminya nanti nambah lagi. Gitu. Jadi sebaiknya tidak ditunda dan cari tempat pelayanan kesehatan yang bisa menjadwalkan gitu. Jadi kan sekarang udah banyak tuh anjuran dari IDAI dijadwalkan, jadinya antara bayi satu dengan bayi yang lain itu nggak tubrukan gitu ya, nggak bertabrakan. Terus juga biasanya diminta untuk memisahkan antara bayi sehat sama bayi sakit. Jadinya nggak ketemu tuh dan tidak terjadi interaksi mungkin penularan virus gitu saat imunisasi. Gitu Mbak Hana. Tapi tetap ke ini ya, ke bidannya, bukan nggak ada layanan ke rumah gitu, door to door. Atau tergantung instansinya lagi tuh. Gantung instansinya. Ada instansi atau beberapa dokter atau bidan praktek swasta yang memberikan imunisasi secara home visit, jadi datang ke rumah. Tapi ada juga yang enggak. Jadi kembali ke mereka masing-masing. Oke. Terus ngomong-ngomong soal tadi kan udah ngomongin imunisasi nih. Ya. Ada ini nggak sih kayak studi yang membuktikan kalau misalnya udah ada studi belum sih kayak bayi itu bisa dikasih vaksin corona kalau misalnya nanti udah ada, atau itu masih jauh di depan wacana itu? Maksudnya, kalau misalnya bayinya nanti bakal dikasih vaksin corona gitu ya? Oh, atau masih butuh banyak penelitian gitu-gitu? Itu sepertinya masih banyak butuh penelitian ya. Maksudnya belum ada, soalnya pun kan vaksin coronanya sekarang masih uji coba kan. Iya Maksudnya sih. masih dalam proses kan, dan menurut berita gitu ya, akhir tahun baru mau diproduksi, dan itu pun jujur aja belum tahu apakah buat bayi atau mungkin buat berita-beritanya kan buat orang-orang juga ada ya. Maksudnya bukan yang buat bayi. Jadi masih belum bisa jawab sih kalau terkait dengan itu. Oke, oh ya, masalah tadi nih balik lagi ke pembicaraan awal kita, kan tadi kita Ya. ngomongin soal lonjakan angka kehamilan. Hmm. Nah, terus bidan ini biasanya juga melayani apa tuh kayak kontrasepsi gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, KB. terus KB gitu stop nggak sih selama corona ini? Kayak orang kan kayak jarang keluar rumah atau Oh, ya? itu sebetulnya kembali ke instansi ya. Kalau di Purbalingga, ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang menolak melakukan beberapa KB. Jadi misalnya mau pasang IUD nih dok, gitu di rumah sakit atau di itu, karena yang cerita klien-klien soalnya di sana ditolak gitu karena katanya selama masa pandemi nggak melayani KB gitu. Tapi kalau di tempat praktek mandiri pribadi di sini kita tetap menerima, yaitu cuma ada apa namanya nggak berkerumun gitu ya. Terus semua KB dilayani, karena kalau misalnya KB nggak dilayani ya nanti gitu ya terjadi lonjakan dan ledakan penduduk nanti Iya. masa yang akan datang karena efek dari pandemi ini. Nanti kita jadi baby boomer lagi. Oh iya benar-benar benar. Oh ya, ini kan udah mau masuk era new normal ya katanya Indonesia. Nah, Nah, terus Mbak Septi sendiri apakah sudah menyiapkan tempat praktek mandirinya untuk menghadapi new normal atau masih mau cari aman kita online course dulu aja? kalau untuk tempat praktek, mungkin kita siap-siap aja ya untuk kondisi new normal, karena kan di masa pandemi ini juga kita buka terus. Kalau mungkin untuk yang ini ya, holistiknya ya, maksudnya tempat yang buat yoga, buat yang kelas-kelas grup, nah itu masih dalam tahap pemikiran. Jadi masih mikir lagi, dan nanti kita lihat kondisi pemerintah, ya maksudnya keputusan pemerintah, juga lihat kondisi kira-kira lihat teman-teman yang lain juga kira-kira gimana. Karena kan ya kembali mikir ya, ibu hamil gitu ya, kalau misalnya dikumpulin, tapi beberapa sih udah yang kelas yoga di beberapa kota ada yang udah new normal ya. Jadi lucu juga sih ibu hamil yoga pakai face shield gitu ya, kayak mau perang jadinya. Itu ada yang seperti itu. Jadi kemungkinan kalau nanti tempat holistiknya new normal, ya mungkin akan ke arah sana.
tetap yoga, tapi APD-nya lengkap gitu ya. Iya, benar-benar buat proteksi safety first. Ya, betul. Oke, kayaknya udah cukup bincang-bincang kita hari ini sama Bidan Septi. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Pak Septi. Semoga Sampai sukses terus. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil interview kita sama Bidan Septi. Ada banyak banget informasi yang bisa kita dapat. Salah satunya adalah kita meskipun sedang hamil harus tetap aktif. Dan yang kedua, jangan tunda imunisasi meskipun di masa pandemi. Tetap sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.